Semua berawal pada sekitar tahun 1970-an di rumah Ibu Erli, di mana waktu itu hanya berupa pertemuan-pertemuan dari beberapa orang. Lalu, perkembangan agama Buddha di Tarakan diprakarsai oleh Bante Giri Rakito sekitar bulan Oktober 1982. Di awal-awal berkembangnya agama Buddha di Tarakan, Pak Nanang Haditan, seorang guru yang penuh semangat, berjalan kaki ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan Dhamma. Adapun Romo Weli Paul yang aktif mengisi kebaktian-kebaktian remaja, hingga saat ini pun beliau aktif sebagai Pandita Wihara Dhamma Cakra Tanjung Selor. Nah, pada tahun 1980-an ini masih berupa cetia dengan 5-7 umat yang merupakan rumah dari Bapak Chong Pao atau sekarang kita kenal dengan Toko Langgeng di daerah Karangrejo. Kebaktian di Cetia masih sangatlah sederhana dan hanya dilaksanakan setiap Minggu sore dan malam hari pertama Imlek saja. Beriring dengan waktu, jumlah umat pun bertambah dan bertambah, hingga disewalah mobil untuk menjemput para umat dan mengantar kembali setelah selesai kebaktian. Tak hanya itu, para muda-mudi Buddhis juga melakukan kegiatan-kegiatan dari masak-memasak hingga tarik tambang dengan tujuan untuk meramaikan dan menjalin hubungan antara umat. Setelah 4 tahun di Cetia Sinar Borobudur, disewalah rumah seseorang di daerah Kampung Bugis Dalam yang dibangun sebagai Vihara Sinar Borobudur. Namun, karena jumlah umat yang terus menambah, pada tahun 1989, Pak Pangunayan atau kita kenal sebagai Tanya Pang, selaku ketua pengurus Cetia pertama yang begitu gigih, hingga lancarlah pembelian tanah dan pembangunan Wihara Sinar Borobudur di belakang Nesmilo, daerah Kampung Bugis yang masih digunakan hingga sekarang. Wihara Sinar Borobudur dapat dibangun karena adanya dukungan penuh dari Topekong atau Tridharma di Tarakan yang bekerja sama dengan Vihara Sinar Borobudur. Dan sejak itu, jumlah umat Buddha di Tarakan terus bertambah hingga sekarang yang dikatakan berjumlah kurang lebih 800 orang. Hingga pada kurang lebih 20 tahun yang lalu, ketika merayakan perayaan Trisuci Waisak di halaman Vihara Sinar Borobudur Tarakan, muncullah hujan lebat tanpa henti hingga menimbulkan kebanjiran masuk ke Kuti Bante sebatas pergelangan kaki. Kebanjiran itu membuat para Bante menginap di rumah salah satu umat. Sejak itu terbesitlah di pikiran Bante Subhapanyo untuk mencari lokasi yang lebih baik, di mana selain merupakan daerah rawan banjir, Vihara Sinar Borobudur juga memiliki parkiran yang sempit. Sedangkan jumlah umat Vihara Sinar Borobudur terus bertambah.
Namun, sayangnya tidak ditemukan lokasi yang cocok. Berlanjut pada tahun 2004, kami mendapatkan penawaran sebidang tanah di belakang warung Ami seharga 450 juta. Pada waktu itu, kondisi keuangan tidak memadai. Tetapi karena karma baik yang mendukung, sehingga Ko Albert bersedia membantu dalam persoalan keuangan. Ko Asui juga membantu dalam mengurusi administrasi dan pengajuan bantuan dana. Tetapi almarhum Bapak Nurdin dengan warga sekitar mengajukan penolakan karena dekat dengan musola. 10 tahun berselang, Bapak Alung Chandra dengan Bante Suwijano serta Bante Adikusalo mensurvei kembali lahan ini dan menghasilkan kesepakatan dengan Bante Subapanyo untuk tukar tambah lahan beliau dengan tambahan 200 juta. Lahan ini menjadi milik Yayasan Paramata Saca di bawah binaan para biku sangga dan didukung dana 200 juta dari beberapa donatur. Dana yang kurang dibantu oleh mendiang Bapak Kristanto, bahkan beliau membantu proses pemotongan gunung kurang lebih 13 meter dengan syarat tanah tersebut menjadi milik beliau. Pembangunan mulai berjalan dan dilengkapi dengan berbagai rintangan. Tetapi karena niat dan ambisi kami untuk generasi penerus umat Buddha di Tarakan, mendorong kami menyukseskan pembangunan ini. Karena banyak anata pindika di kehidupan ini, seperti mendiang Romo Bagung Dharma Putra sebagai perintis kurang lebih 50 tahun lalu dan sesepuh kami lainnya, pembangunan wihara ini dapat berjalan hingga saat ini. Selain daripada nama-nama yang disebutkan, banyak sekali orang-orang yang setia mengawal dan membantu serta mendukung pembangunan ini secara materi, tenaga, dan juga waktunya. Demikianlah sekilas kisah dari perjalanan panjang yang telah kami lalui selama hampir 20 tahun. Sebuah rentang waktu yang dipenuhi perjuangan, harapan, dan kerja keras tanpa henti. Terlalu banyak kenangan dan proses yang tak terucap, yang tak cukup jika diceritakan satu persatu. Namun, semuanya menjadi saksi dari dedikasi yang tulus demi terwujudnya sebuah cita-cita besar.